Matahari siang menyengat, memantulkan cahaya tajam di atas aspal hitam yang mengular panjang di jalan lintas timur Sumatera. Suara deru kendaraan saling bersahutan, dari truk-truk besar, mobil pribadi, hingga motor-motor tua yang berusaha menyalip dengan nekat. Di salah satu titik jalanan yang sedikit lengang, sebuah truk kontainer merah terparkir miring di sisi aspal. Truk itu mencolok, dengan tulisan besar, Siba Surya, di bagian depan. Kap mesinnya memantulkan sinar matahari, sementara debu tipis menempel di kaca depannya. Seorang wanita turun dari pintu kabin. Nindi, rambut panjangnya yang tergerai ditiup angin, wajahnya cantik namun sorot matanya tajam penuh dendam. Tubuhnya dibalut baju merah ketat, kancing bagian atas terbuka sehingga belahan dadanya terlihat jelas, menimbulkan decak kagum dari beberapa pengendara yang melambatkan laju motor hanya untuk melirik. Rok hitam pendek menempel di pahanya yang jenjang, namun di balik penampilannya yang menggoda, ada aura berbahaya. Tangannya menggenggam erat sebuah kunci roda besar. Besi panjang itu berkilau, siap dijadikan senjata. Nindi berdiri di samping truknya, tatapannya menembus jalanan, seperti menunggu seseorang. Dari kejauhan, suara langkah berat terdengar mendekat, diiringi derap sepatu menghantam aspal. Sosok besar muncul di ujung pandangan. Tubuhnya kekar, kulit penuh tato ular, tengkorak, dan tulisan samar-samar. Kebo Giro, preman jalan lintas yang namanya ditakuti banyak sopir. Perutnya buncit, rambut gondrongnya menjuntai acak-acakan, kumis tebal dan jenggot panjang menutupi sebagian wajah sangarnya. Matanya menyalakan amarah, tatapannya tajam menusuk. Di lehernya tergantung kalung rantai besar, sementara tangannya menggenggam erat sebuah kapak besar yang sudah banyak memakan korban. Semua pengendara yang melihat suasana itu menahan laju kendaraan. Beberapa motor melambat, mobil pribadi menyalakan klakson lalu buru-buru menepi. Semua sadar, ada pertarungan besar yang akan segera pecah di tengah jalan. Kebo Giro berhenti tepat di depan Nindi. Nafasnya berat, dadanya naik turun. Ia menyeringai, memperlihatkan gigi kuning kecoklatan karena rokok dan tuak. "Jadi ini kau, Nindi," suaranya serak, seperti gesekan besi berkarat. "Anak sopir tua itu, yang dulu kubantai tanpa ampun. Kau pikir bisa melawan aku hanya dengan modal cantik dan kunci roda butut itu?" Nindi tidak bergeming. Matanya berkaca-kaca, namun tubuhnya tetap tegar. Ia mengangkat kunci roda itu sejajar dengan dadanya. "Kebo Giro, hari ini hutang lama harus lunas. Kau yang bunuh bapakku, sopir Siba Surya yang sederhana itu. Aku lihat sendiri jasadnya terkapar di jalan ini, dihantam kapakmu. Sejak hari itu, aku sumpah hidupku hanya untuk membalaskan dendam." Kebo Giro terbahak keras. Suara tawanya menggetarkan udara, membuat beberapa pengendara yang masih mengintip dari jauh langsung bergidik. "Bapakmu? Sopir tua itu cuma bangkai. Dia coba melawan ketika aku minta setoran. Sama seperti sopir-sopir tolol lainnya. Dan sekarang, anak perempuannya datang, berpakaian seperti pelacur jalanan, mencoba jadi pahlawan." Hahaha. Wajah Nindi memerah, antara amarah dan rasa sakit. Tangannya menggenggam kunci roda lebih erat, buku-buku jarinya memutih. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sisi jalan. Suasana menegang, seakan alam pun tahu akan ada darah yang tertumpah. Kebo Giro maju satu langkah, kapak besar di tangannya terangkat. Nindi melangkah mundur sedikit, kakinya menjejak kuat di aspal. Tatapan keduanya bertemu, membakar seperti bara api. Tanpa aba-aba, Kebo Giro mengayunkan kapaknya dengan keras, suara angin terbelah tajam. Namun Nindi sigap. Dengan gerakan cepat, ia menangkis menggunakan kunci roda. Suara dentuman besi menghantam besi menggelegar, memantul di sepanjang jalan. Bunga api kecil memercik. Beberapa pengendara yang menonton dari jauh bersorak kaget, ada yang langsung kabur karena takut terseret. Jalan lintas seketika berubah menjadi arena duel. Nindi terdorong beberapa langkah ke belakang, namun tubuhnya tetap tegak. Sementara Kebo Giro tersenyum puas, seolah sedang bermain-main dengan mangsanya. "Lumayan cepat, tapi tidak cukup untuk melawan aku." Nindi mengatur nafas, lalu meludah ke tanah. "Aku bukan lagi anak kecil yang menangis di atas jasad bapakku, Kebo. Aku sudah jadi sopir jalan lintas. Aku sudah kenyang debu, terik, dan bahaya. Dan hari ini, darahmu yang akan jadi bayaran." Ia berlari maju, mengayunkan kunci roda ke arah kepala Kebo Giro.
Sang preman menangkis, lalu menendang keras ke arah perut Nindi. Tubuh wanita itu terhuyung, namun segera berputar dan memutar kunci roda, mengenai lengan kiri Kebo Giro. Suara tulang berderak pelan terdengar. Kebo Giro meraung, darah menetes dari lengannya. Wajahnya berubah bengis. Perempuan sialan. Ia mengangkat kapaknya lebih tinggi, siap membelah tubuh lawan tanpa ampun. Dentuman senjata kembali terdengar. Nindi menangkis, memutar, lalu menghantamkan kunci roda ke lutut Kebo Giro. Preman itu jatuh berlutut, mengumpat keras. Aspal mulai basah oleh darah yang menetes. Beberapa orang yang menonton semakin panik. Ada yang berteriak histeris, ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang berdoa dalam hati. Semua sadar, pertarungan ini bukan sekadar adu otot, ini dendam lama yang harus berakhir dengan nyawa. Nindi berdiri tegak, tubuhnya berpeluh, baju merahnya menempel di kulit. Rambut panjangnya terurai berantakan, tapi sorot matanya tajam membunuh. Ia mengangkat kunci roda tinggi-tinggi, menatap lawannya yang masih berlutut. Kebo Giro, meski tubuhnya sudah penuh luka, masih menyeringai. Belum selesai, Nindi, darah belum cukup untuk menebus dendammu. Kau harus membayar dengan tubuhmu juga. Nindi tidak menjawab. Ia melangkah maju, kunci roda siap menghantam sekali lagi. Aspal panas bergetar di bawah telapak kaki keduanya. Nindi sudah menyiapkan kunci roda, otot tangannya menegang, keringat bercucuran. Dari kejauhan, suara klakson kendaraan yang tertahan membuat suasana semakin menyesakkan. Banyak pengemudi berhenti, tidak berani melintas, karena jalan sudah dikuasai dua manusia penuh dendam ini. Kebo Giro menatap dengan tatapan binatang buas. Dari sudut bibirnya menetes darah karena benturan tadi. Dengan sekali gerakan kasar, ia menghantamkan kapaknya ke aspal. 2, 3 kali. Suara dentuman logam itu menimbulkan percikan api kecil, membuat beberapa penonton bergidik. Aku akan hancurkan kepalamu, Nindi. Aku akan bikin kau menyesal lahir ke dunia ini. Teriaknya dengan suara menggelegar. Nindi tidak gentar. Ia maju, langkah kakinya menghentak, kunci roda terangkat sejajar dengan dada. Suara pergelangan besi itu bergesekan dengan udara, seolah melantunkan ancaman. Ayolah, Kebo. Aku sudah menunggu lama. Kapakmu tidak lebih tajam dari dendamku. Kebo Giro meraung, tubuhnya yang besar melesat ke depan. Kapaknya meluncur dari atas, menghantam ke arah kepala Nindi. Tetapi dengan gerakan cepat, Nindi memiringkan tubuh, lalu menghantamkan kunci roda ke arah perut buncit lawannya. Duaarr. Suara benturan keras terdengar. Kebo Giro terhuyung, perutnya yang buncit terkena hantaman telak. Ia terbatuk, ludah bercampur darah muncrat ke tanah. Sorak kecil terdengar dari beberapa pengemudi motor yang menonton. Ada yang berteriak, "Hajar, Mbak. Jangan kasih ampun." Namun itu hanya membuat Kebo Giro semakin gila. Wajahnya merah padam, matanya menyala. Ia mengayunkan kapaknya lagi, kali ini menyamping, tepat ke arah pinggang Nindi. Nindi sempat mengangkat kunci roda untuk menangkis, tapi benturan terlalu keras. Daark, tubuhnya terpental ke samping, jatuh menghantam aspal. Rok hitamnya kotor, lututnya tergores berdarah. Para penonton terdiam, sebagian menduga Nindi sudah kalah. Namun, wanita itu bangkit perlahan, tangannya masih menggenggam kunci roda, matanya tidak kehilangan cahaya dendamnya. Saat tubuhnya berlutut di aspal, memegangi pinggang yang sakit, ingatan masa lalu membanjiri kepala Nindi. Ia kembali melihat dirinya remaja, duduk di kursi truk Siba Surya bersama ayahnya, seorang sopir tua yang selalu tersenyum. Truk merah itu melaju pelan di jalan lintas, membawa muatan logistik ke Palembang. Hidup mereka sederhana, penuh peluh, tapi bahagia. Namun kebahagiaan itu sirna ketika Kebo Giro muncul. Malam itu, di jalan yang sama, truk ayahnya dicegat. Kebo Giro menuntut uang setoran. Sang ayah menolak, memilih melawan meski hanya dengan tangan kosong. Dan Nindi kecil melihat semua itu dari kursi kabin. Ia melihat kapak besar menembus dada ayahnya. Mendengar teriakan terakhir sang ayah yang memanggil namanya. Dan ia melihat darah membanjiri aspal, sementara Kebo Giro tertawa puas. Sejak malam itu, Nindi tumbuh bukan sebagai gadis biasa. Ia belajar mengemudi truk menggantikan ayahnya, berkeliling lintas Sumatera, menanggung hinaan, godaan, dan ancaman.
Tapi semua itu hanya satu tujuan, balas dendam pada Kebo Giro. Ingatan itu membuat tubuh Nindi kembali tegak. Ia menghapus darah di bibirnya, berdiri di bawah terik matahari, lalu menatap tajam Kebo Giro. Hari ini, arwah bapakku akan tenang, Kebo. Karena kau akan kubunuh di tempat yang sama. Suara sorakan penonton semakin riuh. Beberapa orang merekam dengan ponsel, ada pula yang hanya menonton sambil gemetar. Lalu lintas macet panjang, tapi tak ada yang berani mendekat. Semua sadar, siapapun yang mendekati arena akan terseret maut. Kebo Giro menggeram, lalu meludah darah ke tanah. Kau keras kepala, perempuan. Tapi aku suka, karena itu artinya kematiannya akan terasa lebih nikmat bagiku. Ia melompat maju, kapak terhunus ke depan. Gerakannya cepat untuk ukuran tubuh sebesar itu. Namun Nindi juga sudah siap. Ia berputar, mengayunkan kunci roda dengan tenaga penuh. KRAAAKK. Benturan keras kembali terdengar. Kali ini, kapak Kebo Giro terpental ke samping, hampir terlepas dari tangannya. Kebo mundur 2 langkah, menahan sakit di pergelangan tangannya. Nindi tidak memberi kesempatan. Ia berlari maju, mengayunkan kunci roda tepat ke arah bahu kiri Kebo. Besi keras itu menghantam tulang, membuat preman besar itu meraung kesakitan. Darah segar muncrat, menodai aspal panas. Ark, bajingan kau, Nindi. Wajah Kebo Giro berubah buas. Ia menggertakkan gigi, lalu mengangkat kapaknya dengan tangan kanan saja. Meski satu lengan sudah cedera parah, tatapan matanya tetap liar, seperti hewan terluka yang makin ganas. Pertarungan berubah semakin brutal. Nindi dan Kebo saling menghantam, tanpa lagi peduli pada luka yang semakin banyak di tubuh mereka. Suara benturan besi beradu dengan tulang, diselingi raungan amarah dan teriakan sakit. Aspal panas di bawah kaki mereka kini berlumuran darah, bercampur dengan debu dan keringat. Matahari yang terik seolah menjadi saksi, menyorot tanpa belas kasihan. Kunci roda Nindi sudah berlumuran darah segar. Kapak Kebo Giro juga meneteskan cairan merah pekat. Kebo menghantam Nindi dengan lutut, membuat tubuh wanita itu tersungkur sekali lagi. Namun, sebelum kapak turun untuk menghabisi, Nindi menggulingkan tubuhnya ke samping, lalu menyabet kaki Kebo dengan kunci roda. Deegggg. Terdengar suara tulang retak. Kebo terjungkal ke tanah, wajahnya menghantam aspal keras. Darah dari hidungnya mengalir deras. Para penonton menjerit. Beberapa sopir tua yang mengenal nama Kebo Giro bersorak lega, seakan dendam mereka juga ikut terbalas. Namun, Kebo Giro tidak mati begitu saja. Ia bangkit lagi, meski pincang, wajahnya penuh darah, matanya menyala dengan kebencian yang lebih dalam. Aku, belum, selesai, desisnya. Menyeret kapak besar itu, berjalan terhuyung ke arah Nindi. Kebo Giro berjalan terlatih, menyeret kapaknya yang berlumuran darah. Setiap langkahnya menimbulkan suara gesekan besi dengan aspal yang membuat bulu kuduk berdiri. Nafasnya berat, seperti banteng terluka, tapi sorot matanya tetap tajam, penuh kebencian. Nindi berdiri kembali dengan susah payah. Baju merah ketatnya kini basah oleh keringat dan darah. Beberapa kancing terbuka sepenuhnya, membuat sosoknya terlihat semakin liar, seperti dewi pembalasan yang turun ke bumi. Kunci roda di tangannya bergetar, tapi genggamannya kokoh, seolah menyatu dengan dirinya. Orang-orang yang menonton mulai bersorak. Ayo, Mbak, selesaikan. Bunuh dia. Jangan kasih hidup lagi preman bangsat itu. Suara-suara itu membuat Kebo Giro semakin marah. Ia meraung keras, suara raungannya menggema di sepanjang jalan. Diam kalian. Aku Kebo Giro. Aku Raja Jalan Lintas. Tidak ada sopir, tidak ada perempuan, tidak ada siapapun yang bisa membunuh aku. Ia mengangkat kapaknya dengan sisa tenaga, lalu berlari pincang ke arah Nindi. Ayunan kapaknya menghantam udara, nyaris mengenai kepala Nindi. Wanita itu berguling ke samping, lalu menghantam punggung Kebo dengan kunci roda. Duggggh. Kebo terhuyung lagi, tapi tubuhnya terlalu keras untuk langsung tumbang. Ia berbalik, meludah darah ke tanah, lalu menendang keras perut Nindi. Tubuh wanita itu kembali terlempar, menghantam pintu truk kontainer merahnya sendiri. Truk berguncang. Tulisan, Siba Surya, di bodi depan truk itu bergetar, seakan ikut menyalakan dendam yang semakin besar. Suasana semakin kacau ketika tiba-tiba, dari arah belakang, 3 motor butut melaju kencang.
Suara knalpot mereka meraung, memecah konsentrasi penonton. Di atas motor itu, duduk 3 pria bertubuh besar, tatoan, wajah kejam, anak buah Kebo Giro. Salah satu dari mereka berteriak, "Bos, tahan sebentar, kami bantu." Penonton panik. Ada yang kabur, ada yang bersembunyi di balik mobil. Ketiga preman itu melompat turun, membawa senjata seadanya, rantai besi, balok kayu, dan sebilah pisau panjang. Nindi yang masih terhuyung melihat kedatangan mereka. Dadanya naik turun, tapi matanya tidak goyah. "Jadi kau takut sendiri, Kebo? Sampai butuh anjing-anjingmu untuk menghadapi seorang perempuan?" Kebo hanya menyeringai. Darah menetes dari bibirnya, tapi ia tertawa pendek. "Kau pikir aku main-main, Nindi? Hari ini kau bukan hanya kalah. Kau akan mati, dan nama keluargamu hilang dari jalan lintas ini." Ketiga anak buahnya bergerak mengurung Nindi. Penonton menahan napas. Seorang perempuan sendirian, menghadapi 4 preman bersenjata. Situasi tampak mustahil. Namun Nindi menegakkan tubuhnya. Ia mengetukkan kunci roda ke aspal 3 kali, suara logam itu menggema, seakan menjadi tantangan. "Baik, 4 lawan 1. Aku terima. Darah kalian semua akan jadi tumbal untuk arwah bapakku." Pertarungan pecah. Salah satu anak buah Kebo menyerang lebih dulu dengan rantai besi. Ia mengayunkannya ke arah kepala Nindi. Namun wanita itu menunduk, lalu menyabet lututnya dengan kunci roda. "Praaakk." Suara tulang patah terdengar jelas. Preman itu menjerit, jatuh berguling di aspal. Rantai besinya terlepas. Yang lain maju, membawa balok kayu, menghantam ke arah punggung Nindi. Kali ini, hantaman telak mengenai tubuhnya. Nindi terhuyung ke depan, hampir jatuh. Tapi dengan gerakan nekat, ia berbalik, menghantam wajah lawannya dengan kunci roda. "Duggggh." Hidung preman itu remuk, darah muncrat deras, tubuhnya ambruk tanpa daya. Preman ketiga yang membawa pisau mencoba menusuk dari samping. Nindi hampir terlambat menghindar. Pisau itu menggores lengannya, darah segar mengalir. Tapi sebelum lawannya bisa menusuk lagi, Nindi menghantam pelipisnya dengan kunci roda. Kraakk. Pria itu jatuh, pisau terlepas, tubuhnya kejang-kejang di aspal. Dalam hitungan menit, ketiga anak buah Kebo Giro sudah terkapar. Penonton bersorak histeris, ada yang berteriak kagum, ada pula yang tak percaya apa yang mereka lihat. Seorang sopir truk wanita sendirian melumat para preman jalanan. Nindi berdiri terengah-engah, darah menetes dari lengannya, wajahnya berlumuran peluh dan noda merah. Ia kembali menatap Kebo Giro. "Sekarang tinggal kau, binatang busuk. Tak ada lagi yang bisa melindungimu." Kebo Giro yang menyaksikan anak buahnya jatuh satu persatu meraung seperti binatang buas. Ia benar-benar hilang akal. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat kapak dan berlari menuju Nindi. Tubuhnya pincang, tapi amarah membuatnya cepat. Nindi menunggu. Nafasnya berat, tapi matanya tajam, penuh tekad. Ia menggenggam kunci roda dengan 2 tangan. Keduanya bertubrukan di tengah jalan lintas. Kapak dan kunci roda kembali beradu. Suara dentuman logam begitu keras, memekakkan telinga. Kraanggggg. Bunga api memercik, menandai duel hidup mati. Nindi menahan ayunan kapak dengan sekuat tenaga. Otot tangannya bergetar, hampir goyah. Namun dengan cerdik, ia memutar tubuh, membuat kapak Kebo menghantam tanah keras. Kesempatan itu ia ambil. Dengan teriakan penuh amarah, ia menghantam dada Kebo dengan kunci roda. Sekali, 2 kali, 3 kali. Duggggh. Duggggh. Kraakk. Tulisan, Siba Surya, di depan truk merah yang terparkir jadi saksi, saat tubuh preman besar itu ambruk berlutut. Kebo Giro jatuh berlutut di tengah aspal, darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Kapaknya terlepas, jatuh beberapa meter dari tubuhnya. Matanya mulai redup, tapi bibirnya masih berusaha mengejek. "Kau pikir, kau menang, perempuan? Jalan lintas ini tetap milikku, darahmu akan menyusul bapakmu." Nindi menatapnya dengan dingin. Ia mengangkat kunci roda tinggi-tinggi, lalu menghantamkan tepat ke kepala Kebo Giro. Kraakk. Suara tengkorak pecah terdengar jelas. Tubuh besar Kebo ambruk, tergeletak tak bernyawa di aspal panas. Penonton bersorak. Ada yang menangis lega, ada yang bertepuk tangan, ada pula yang berteriak penuh histeria.
Jalan Lintas Timur Sumatera hari itu menjadi saksi pembalasan dendam seorang wanita sopir truk. Nindi berdiri tegak, tubuhnya penuh luka dan darah, tapi matanya menatap langit. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya janji pada arwah ayahnya terpenuhi. "Bapak, akhirnya aku bisa balas dendam. Kau bisa tenang di sana." Di belakangnya, truk kontainer merah Siba Surya berdiri gagah. Seperti penjaga yang setia, truk itu menyaksikan perjalanan panjang seorang anak sopir yang berubah jadi Dewi Maut jalan lintas. Siang hari itu, Jalan Lintas Timur Sumatera berhenti sejenak. Suara kendaraan terdiam, digantikan dengan bisikan orang-orang yang menyaksikan sejarah berdarah. Tubuh Kebo Giro, preman jalanan yang selama bertahun-tahun menebar teror, tergeletak kaku di atas aspal panas. Darahnya mengalir, bercampur debu, menjadi noda yang akan lama diingat. Dari kejauhan, suara sirine polisi mulai terdengar. Beberapa warga segera bubar, takut terseret masalah. Namun sebelum aparat datang, Nindi sudah menaiki kabin truk merahnya. Ia duduk di kursi sopir, menyalakan mesin besar itu. Suara deru diesel menggema, menggetarkan tanah. Truk kontainer perlahan melaju, meninggalkan tempat pertempuran. Asap knalpot hitam mengepul, membungkus bayangan tubuh Nindi yang perlahan hilang di tikungan jalan lintas. Di belakang, orang-orang masih menatap, beberapa dengan kagum, beberapa dengan takut. Nama Nindi mulai berbisik-bisik di mulut mereka. Itu sopir cantik Siba Surya, perempuan yang bantai Kebo Giro. Dia bukan sekadar sopir, dia legenda. Dan begitu truk merah itu lenyap di kejauhan, satu hal menjadi jelas. Jalan Lintas Timur Sumatera telah melahirkan sebuah nama yang tak akan pernah dilupakan. Nindi, sopir cantik Siba Surya, Dewi Maut yang menumbangkan raja preman jalanan. Sejak hari itu, setiap sopir truk yang melintas selalu menceritakan kisahnya. Tentang seorang anak sopir yang kehilangan ayahnya, tentang dendam yang dipelihara bertahun-tahun, dan tentang bagaimana dendam itu akhirnya ditebus dengan darah. Jalan lintas itu, yang dulu hanya dipenuhi teror, kini punya legenda baru. Dan legenda itu bukan hanya tentang dendam, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan sebuah nama yang akan terus hidup di antara deru mesin truk. Nindi, sopir cantik Siba Surya. Tamat.